selamat berjumpa kembali dengan kakak di sini dan adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya adik-adik yang ada di rumah? Sehat-sehat semuanya? Hari ini kita kembali sekolah minggu. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak tidak hanya mengajak untuk menyaksikan saja di rumah, tapi adik-adik juga memuji Tuhan. Jadi kakak mengajak adik-adik semua bersama-sama memuji Tuhan. Kalau ada siapa saja di rumah, tetangga, teman-teman boleh diajak untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, kakak di sini tidak sendiri karena kakak bersama dengan Kak Steven yang akan memuji Tuhan bersama-sama adik-adik di rumah. Nah, oh iya, kakak ingatkan lagi. Kalau misalkan adik-adik menonton, menyaksikan dan beribadah di rumah, adik-adik boleh menuliskan namanya di kolom komentar. Ditulis seperti ini, nama Abi dari sekolah minggu. Nah, supaya kakak dan semua teman-teman dan guru-guru sekolah minggu GPPS tahu bahwa adik-adik sudah menyaksikan sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk, sama-sama yuk. Dengan suara yang keras ya. Yuk, sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Selasa, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari siapa? Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah adik-adik, hari ini, hari Selasa, hari Rabu dan semua hari adalah hari milik Tuhan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan di setiap hari kita. Dan hari ini juga kita belajar, kita mengingat. Karena kita sudah lama mungkin tidak di sekolah. Kita belajar mengingat lagi. Kalau hari ini Minggu, besok hari apa? Lusa hari apa? Nah yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya. Sekali lagi, sebutkan nama-nama hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan, harinya Tuhan. Teriakkan sama-sama, harinya Tuhan. Yang percaya semua hari ini adalah harinya Tuhan, coba dari rumah teriakkan yeay. 1, 2, 3 yeay. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau mengingat hari-hari supaya kita nggak lupa bahwa setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Yuk, sekali lagi kita memuji Tuhan. Yuk. Dengan suara yang keras ya. Yuk, sama-sama kakak mengajak. Senin,
Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku tetap memujimu. Yuk ulang sekali lagi ya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku tetap memujimu. Setiap nafasku engkaulah, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ulang ya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku tetap memujimu. Sekali lagi. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku tetap memujimu. Sama-sama. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ulang lagi. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tuhan Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita, amin. Dalam kehidupan adik-adik, kehidupan keluarga adik-adik, kehidupan kakak di tempat ini. Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus memiliki semuanya, memiliki hari, memiliki kehidupan kita, memiliki bumi, dunia, alam semesta. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan telinga kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian ini. How great, oh God. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan Allah kita besar di tengah-tengah kita, amin.
ajaib. Yesusku, sekali lagi, puji Dia besar. Engkau besar Tuhan, besar Allahku. Puji Dia besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, Yesusku. Shalom adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa Allah di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online untuk mendengarkan firman Tuhan juga Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita mau sama-sama belajar tentang salah satu ciri dari buah-buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dan dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kakak berhenti sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ya. Firman Tuhan kali ini bertemakan tentang penguasaan diri. Salah satu bagian dari buah-buah Roh Kudus, yaitu tentang penguasaan diri, di mana kakak ambil dari kisah tentang Yusuf. Adik-adik sering dengar kan tentang Yusuf? Yusuf adalah karakter yang menurut kakak sangat luar biasa sekali ya. Dari dia orang tuanya itu, dia dilahirkan terus dibesarkan di antara para saudara-saudaranya itu. Dia anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Tetapi kehadiran dia membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain. Tetapi dia tetap bersikap manis kepada kakak-kakaknya. Ia tidak menaruh dendam pada saudara-saudaranya. Singkat cerita, Yusuf dijual dan dibeli oleh Potifar. Di sana ia dijadikan sebagai kepala rumah tangga di rumah Potifar ini. Kenapa Yusuf bisa begitu dipercaya oleh Potifar? Satu hal yang paling utama, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Di mana Yusuf berada, di situ Tuhan memberkati Yusuf, sehingga segala milik Potifar ini diberkati
Dan Potifar melihat keberadaan Yusuf ini semakin sayang kepadanya. Dia semakin mempercayakan hak miliknya kepada Yusuf. Namun satu yang tidak dipercayakan kepada Yusuf, yaitu istrinya. Dalam hal ini Yusuf punya satu karakter yang paling utama dan yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan juga, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber dari segala hikmat, sumber dari berkat. Dimana kalau kita melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan pada kita, pada orang-orang di sekitar kita di mana kita ditempatkan. Kita lanjut untuk ayat berikutnya. Tadi ayat yang ke-6 ya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur denganku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ya, salah satunya yaitu apa? Tadi Yusuf benar-benar takut akan Tuhan. Dia takut melakukan dosa. Sekalipun istri Potifar ini selalu menggodanya dia, mengajaknya untuk berbuat dosa, tetapi Yusuf punya satu prinsip, yaitu dia takut akan Tuhan dan dia tidak mau melakukan dosa. Selanjutnya, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah itu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanyalah kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu juga diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 yang juga menjadi ayat yang kedua dari ayat yang hampir sama dengan ayat yang kedua, yaitu, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, dari salah satu karakter Yusuf yaitu takut akan Tuhan. Kenapa dia bisa disertai Tuhan? Rahasianya, kuncinya yaitu takut akan Tuhan. Kenapa dia bisa takut akan Tuhan? Karena dia takut untuk melakukan kejahatan. Dia takut untuk melakukan dosa. Dia tidak mau melanggar apa yang dikatakan oleh Allah. Dan dia tidak mau melanggar kepercayaan yang diberikan Potifar kepadanya. Yang kedua, kalau kita lihat masa lalunya dia sebelum dia berada di sini, seperti adik-adik sering dengar dari kakak-kakak yang lain yang menceritakan, yaitu kalau keberadaan Yusuf ini sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia punya karakter yang sangat baik, yaitu dia menaruh kasih. Dia tidak mempunyai dendam terhadap saudara-saudaranya yang lain, sekalipun dia difitnah, terus diejek oleh saudara-saudaranya, bahkan direndahkan oleh kakak-kakaknya. Dan yang terakhir dia dijual ke orang. Kira-kira menurut adik-adik itu baik apa tidak memperlakukan saudara seperti itu? Tentu saja tidak baik. Kenapa? Kita sesama saudara harus saling mengasihi. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya kepada saudara saja, kita kepada sesama, kepada makhluk ciptaan Tuhan kita harus saling mengasihi. Karakter Yusuf yang kedua itu yaitu penuh kasih dan mengampuni. Dia meskipun dijual saudara-saudaranya kepada orang Midian dan dibeli lagi orang ini Potifar, dia tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dan nanti kalau adik-adik bisa baca pasal berikutnya, di mana dia juga setelah dipenjara, Tuhan tetap menyertai dia. Di ayat 21 tadi ya, katakan Allah tetap menyertai dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di mana nanti Tuhan juga tetap menyertai Yusuf. Di situ dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti raja. Di situ dia juga diproses, di mana dia sudah menyampaikan arti mimpi mereka berdua, dan salah satu juru minuman raja itu berjanji, dan Yusuf juga bilang, kalau kamu keluar dari penjara ini jangan lupakan aku ya, gitu ya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia diangkat kembali oleh raja? Dia melupakan Yusuf. Tetapi Yusuf kembali lagi, dia tidak menaruh dendam. Dia tetap menaruh kasih. Dia menaruh kasih. Terus dia tetap menguasai dirinya supaya tidak berbuat dosa. Marah termasuk dosa enggak? Termasuk salah satu dosa juga, ya. Karena marah nanti kita timbul bisa timbul satu kejahatan besar. Nah, itu juga tidak disukai Allah. Ya, itulah adik-adik karakter dari Yusuf. Kalau adik-adik baca nanti di ayat-ayat selanjutnya, di mana Yusuf tetap disertai oleh Tuhan dimanapun ia berada. Dia diproses satu demi satu, tiap-tiap masalah yang dihadapi Yusuf, tetapi satu hal, Yusuf tetap takut akan Tuhan dan dia tidak mau melakukan kejahatan.
Dia tetap apa? Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolongnya, bahwa Tuhan sanggup memelihara Yusuf. Dimanapun ia berada, Tuhan selalu memberkati dia dan orang-orang yang ada di sekitar Yusuf itu. Maka apapun yang dia lakukan, Tuhan buatnya selalu berhasil. Hingga cerita berikutnya apa? Yusuf menjadi seorang raja muda di Mesir. Dia dipercayakan oleh Fir'aun, Raja Fir'aun waktu itu ya. Dia dipercayakan untuk menjadi penguasa, sehingga di sana dia juga kembali bisa ketemu keluarganya. Namun tetap satu hal, dia tidak menaruh dendam. Dia tetap menaruh kasih dan menguasai dirinya untuk tidak berbuat jahat. Ya, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya kita boleh belajar banyak hal dari karakter si Yusuf ini ya adik-adik. Satu hal tadi apa? Takut akan Tuhan. Kenapa dia takut sama Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan ya. Tetapi dia tetap melakukan sesuatu yang baik. Dia tidak mau melakukan kejahatan. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, Tuhan apa? Pasti menyertai kita di mana kita berada, di sekitar kita. Tuhan pasti memberkati kita dan sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita ini pasti apa? Juga kebagian berkat dari Tuhan. Ya, setelah takut akan Tuhan, yang kedua apa? Dia tidak menaruh dendam. Dia mengampuni, mengasihi, tetap sabar ya, menguasai diri untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat. Meskipun ya tadi istri Potifar berusaha merayu si Yusuf. Karena apa? Yusuf sangat manis eloknya. Kalau sekarang apa? Bahasanya sangat keren mungkin gitu ya. Sehingga apa? Istri Potifar ini merasa sangat kagum banget gitu ya. Singkat cerita, tapi apa? Yusuf tidak mau melakukan kejahatan karena dia apa? Satu, tetap takut akan Tuhan. Mari kita semua adik-adik, kakak, adik-adik semua, kita harus terus melakukan hidup takut akan Tuhan. Kita terus berusaha belajar dan terus berusaha supaya hidup kita ini benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat di sekitar kita. Di mana Tuhan, jika kita diberkati, orang di sekitar kita juga akan diberkati. Ayat emasnya yaitu di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 yang bagian A. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Itu ya, simpel aja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kita ganti Yusufnya menjadi nama kita ya, atau menjadi kita aja. Tetapi Tuhan menyertai kita dan melimpahkan kasih setianya kepada kita. Bisa ayat hafalannya adik-adik? Mudah kan? Kejadian pasal 39 ayat 21a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Oke, terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus serta Allah Roh Kudus, kembali kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama untuk
meneladani karakter dari Yusuf, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, serta belajar bersabar, mengampuni, dan tidak menaruh dendam, terutama penguasaan diri kita, Tuhan, supaya kita tidak gampang marah, supaya kita tidak gampang melakukan kejahatan, tetapi menguasai diri kami, menguasai hidup kami, agar hidup kami ini benar-benar menjadi berkat di mana kami berada, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat hidup kami, lewat sikap hidup kami, Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan, untuk lebih hari lebih berkenan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus serta Allah Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.